Saya mulai dengan zaman saya mahasiswa barangkali ya. Jadi zaman mahasiswa itu kan saya mulai masuk itu tahun 61-an, jadi masih di Orde Lama itu. Di mana persaingan antar partai politik yang masuk ke kampus melalui organisasi kemahasiswaan. Jadi organisasi kemahasiswaan waktu itu hampir semuanya adalah owner board dari partai politik. Ya, kita ada KMNI, dari PNI, ada PMI, dari NU, ada CGMI, dari PKI, dan sebagainya. HMI itu yang katakanlah yang tidak berafiliasi, dia punya kekuatan yang besar dan mereka bermusuhan lah dengan CGMI ini. Nah, partai-partai politik itu saling bersaing dan saling berebut kekuasaan, menguasai Dewan Mahasiswa, dan pada waktu malah sampai wakil rektor wakil rektor urusan kemahasiswaan itu dipegang oleh seorang bernama Hasan Rey, mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi mahasiswa jadi wakil rektor itu waktu itu, ya. Jadi karena saya mengalami itu semua, kemudian ketika masuk di zaman gerakan Angkatan 66, lalu dengan teman-teman ada Abdul Ghafur, ada siapa namanya itu yang dari PMK itu, Kosmas Batubara, ya, ada Akbar Tanjung dan sebagainya. Kemudian kami ikut di situ mengorganisir dan ikut. Jadi saya ikut ceritanya itu mengalami semua dari mulai mahasiswa biasa sampai jadi aktivis, jadi anggota presidium dari kami UI, ya. Sehingga setelah selesai itu selesai gerakan-gerakan itu, saya pernah dilantik bersama dengan teman-teman mahasiswa aktivis itu menjadi tim khusus yang dilantik oleh Pak Harto ketika itu, yang untuk membantu menteri-menteri ini. Ya, jadi setiap mahasiswa itu dites kepada salah satu menteri. Waktu itu saya dapat Menteri Ali Wardana, tapi saya kembali ke sekolah untuk menyelesaikan. Jadi kemudian setelah itu masih ada gejolak-gejolak lagi, tahun 76 terjadi lagi, 75 malari, ya. Dan saya melihat ini ada sesuatu yang mesti diteliti nih. Sebab ini bangsa ini berkali-kali itu terjadi, itu mahasiswa yang memicu. Dan 98 juga terjadi kan mahasiswa juga yang memicu itu. UI bagi saya memang kenangan tersendiri. Pertama tentu tidak bisa melupakan peristiwa tahun 1966, 10 Januari saya memberikan sambutan di depan Fakultas Kedokteran UI untuk demonstrasi mengenai Tripura. Yang paling berkesan mengenai dari kenang-kenangan dengan Prof. Sub dengan ayah Anda? Tegas, ya, terus apa lagi? Tegas, prinsip, selalu membantu orang, dan yang paling utama adalah selalu melindungi mahasiswa. Waktu zaman demo dulu, ada mahasiswa yang ditangkap oleh polisi, oleh ayah saya diambil dari polisi. Dia bilang ke polisi, ini anak saya, jangan ditangkap. Kalau itu demo, itu urusan saya sebagai rektor. Yang ditangkap itu waktu itu Pak Fahmi Idris yang pernah menteri. Tahun berapa? Kejadian tahun 65. Oh, nama saya Askobat Gani. Dulu saya masuk UI tahun 64. Itu bersama-sama dengan Bapak Akbar Tanjung masuk ke FT, saya masuk ke FK. Barangkali masih ingat juga Pak Ismet Abdullah yang menjadi gubernur Kepri. Saya masuk pada lifting itu. Dan 64 itu menjelang 65, menjelang G30S PKI. Dan waktu itu mahasiswa memang tergugah untuk melakukan reform besar-besaran, dan waktu itu mahasiswa banyak yang turun ke jalan, bahkan beberapa menjadi korban. Nah, waktu itu tidak ada komando, waktu itu spontan. Karena memang pada masa itu organisasi ekstra universitas masih diperbolehkan. Ya, ada HMI untuk mahasiswa Islam, kemudian ada GMNI, PMKRI. Nah, dari PKI itu ada namanya CGMI. Ya, kita bertentangan pendapat dengan mereka. Terus terjadi perdebatan, demo antara dua kubu ini.
Sampai yang terjadilah G30 PKI dan setelah itu terjadilah gerakan-gerakan mahasiswa. Saya juga waktu Malari tahun 74 ikut memantau, ikut bersama-sama dengan saudara Hariman Sirgar, dengan saudara Ciil, bahkan waktu itu saya menjadi saksi ada chart, meringankan untuk saudara Ciil. Nah, mahasiswa turun ke jalan dengan spontan. Dan ini saya mengamati bahwa semangat seperti itu seperti redup di UI, tidak hanya di seluruh Universitas Indonesia. Ya, kepedulian mahasiswa terhadap fenomena sosial yang memerlukan sosial kontrol itu menjadi meredup. Saya kira kalau ini berlanjut, ya maka negara ini mengalami kerugian besar karena dari dulu secara historis mahasiswa adalah suatu elemen untuk melakukan kontrol terhadap penyimpangan terjadi di negara ini, baik oleh legislatif, eksekutif, dan semua pihak. Nah, saya kira memang inilah satu ironi ya, yang harus kita bangun kembali. Dan sayang sekali bahwa memang tidak ada kurikulum semacam ini di kampus. Ya, kalau dulu kita belajar dari organisasi ekstra, dari saya katakan tadi, dari GMNI, dari HMI, PMKRI, GMKI, dan sebagainya. Dan kalaupun itu tidak ada sekarang di kampus, kepada para mahasiswa menyarankan, buatlah kelompok-kelompok mendiskusikan situasi terkini yang ada di bangsa dan coba dipikirkan solusi-solusinya dan lakukanlah advocacy. Ya, kalau perlu gerakan-gerakan yang tertib ya untuk meluruskan yang bengkok di negara ini. Mitologisasi. Sudah ada mitos yang diciptakan dan mitos itu adalah gerakan mahasiswa seumpama koboi yang datang ke satu kota yang rusak berantakan, lalu dengan kemampuannya yang luar biasa, si koboi itu menghancurkan semua penjahat, lalu kemudian dengan pistol yang masih menguapkan asap, dia pergi ke kota yang lain yang tidak beres. Itu mitos yang diciptakan. Mahasiswa harus menunggu peristiwa besar, tantangan besar, soal besar, agenda besar, lalu beramai-ramai memakai jaket kuning, turun ke jalan, berteriak keras-keras, dan semua orang menyaksikannya, masuk menjadi pemberitaan televisi, ditampilkan sebagai berita nasional, headline koran-koran, dan seterusnya, maka kemudian dikatakan mahasiswa UI kembali bergerak. Itulah mitosnya. Seringkali kita terjebak oleh mitos.